Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pembelajaran, coba cek bawah bangkunya ada sampah enggak. Kalau ada sampah diambil dulu ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana semuanya, udah siap belajar belum? Sudah. Kok pada lemes gitu sih? Oh, kalian belum sarapan ya? Ya udah, habis ini nanti kalian istirahat ya. Ya. Kalian kalau misalnya jajan ngerasa nggak sih uang kalian itu cepet banget habisnya? Padahal baru dikasih. Ngerasa. Berarti kalian nggak bisa dong ngelola keuangan dengan baik? Belum. Nah, pada hari ini kita akan belajar pengelolaan keuangan sederhana. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu pengelolaan keuangan sederhana? Benar, terus? Simpan uang, terus? Hemat, bisa. Benar ya, jadi pengelolaan keuangan sederhana itu adalah cara kita untuk mengatur keuangan agar pengeluaran dan juga pendapatan kita itu seimbang, sehingga kebutuhan kita tetap terpenuhi, tetapi kita juga punya dana untuk disimpan. Nah, secara sederhananya kita itu jadi tahu uang kita itu keluar untuk apa, dan juga pemasukan kita itu tuh jelas. Misalnya kita tuh mau beli sesuatu yang dirasa cukup penting. Nah, kita tuh itu harus diutamakan, karena dalam pengelolaan keuangan sederhana ini, kebutuhan itu harus dinomorsatukan daripada keinginan. Oke, dalam pengelolaan keuangan sederhana, ada 4 poin penting yang mencakupnya. Yang pertama itu, mencatat pemasukan. Yang kedua, mencatat pengeluaran. Ketiga, membedakan kebutuhan dengan keinginan. Yang keempat, menyimpan dana darurat. Nah, dalam pengelolaan keuangan sederhana, kalian itu harus memperhatikan 4 poin penting ini. Kita sebut aja 4M. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Ketiga? Keempat? Nah, kalian udah melakukan 4M ini belum? Belum semua. Kita mulai dari sini. Mencatat pemasukan, yang termasuk pemasukan itu apa sih? Seperti apa? Uang saku. Ada lagi? Gaji. Dan pemasukan lainnya. Yang kedua ada pengeluaran. Apa sih yang disebut pengeluaran itu seperti apa gitu? Untuk beli makan. Makan ya. Pakaian. Bisa. Kebutuhan ya itu namanya. Kebutuhan lainnya. Tapi kebutuhannya yang termasuk kebutuhan pokok dulu ya. Yang ketiga, membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ada yang tahu jenis-jenis kebutuhan? Yang ada 3?
Primer. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari ketiga jenis ini? Betul, tepuk tangan dong untuk Ocha. Nah, yang keempat, ada menyimpan dana darurat. Dana darurat ini disimpan untuk kebutuhan yang bersifatnya itu mendesak. Seperti misalnya, kan kita nggak tahu ya, kita itu akan terjadi hal apa di kedepannya. Misalnya, amit-amit kita kecelakaan, sakit. Bayangkan kalau misalnya kita nggak punya dana darurat. Kita akan kewalahan dong cari dana kemana. Kalau mau pinjam pun belum tentu ada yang mau kasih pinjam ke kita. Jadi sebaiknya kita itu kalau misalnya punya pendapatan, simpan beberapa persen untuk dana darurat. Dalam pengelolaan keuangan sederhana ini, rumusnya itu 50, 30, 20. 50 ini untuk apa? 50 ini untuk kebutuhan pokok kita. Yang ke-30-nya untuk keinginan. Yang 20-nya, 20%-nya itu untuk dana darurat. Paham? Oh iya, tadi Ibu mau tambahin di sini, itu ada pemasukan pendapatan. Maksudnya apa? Pemasukan pendapatan ini khususnya itu kalau misalnya itu sebagai pelaku usaha. Misalnya, kita itu sebagai pelaku usaha, artinya kita itu kan berjualan ya. Kita menghasilkan suatu produk. Jika kalian itu sebagai pelaku usaha, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan sederhana. Yang pertama itu, modal atau pemasukan. Kedua, ada pengeluaran. Ketiga, nah, jika kita ingin memulai usaha, kita itu harus memperhatikan 4 poin ini untuk mengelola keuangannya agar usaha kita itu berjalan dengan lancar. Yang pertama itu tentunya kita harus memiliki modal. Kalau misalnya kita nggak punya modal, gimana kita memulai usaha kan? Yang kedua, pengeluarannya. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, keuntungan. Kita kasih contoh, misalnya kita punya usaha, kita mau jual dimsum. Nah, modal pertamanya, misalnya kita punya modal sebesar 1 juta. Kita mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan untuk jualan. Pengeluaran sebesar 800.000. Nah, dari hasil penjualan ini kita mendapatkan pendapatan sebesar 1.200.000 misalnya. Nah, berapa keuntungannya? Nah, untuk mencari keuntungan gampang. Kita itu tinggal lihat pendapatannya di sini berapa? Nah, pengeluarannya 800. Untuk mengetahui keuntungan, kita tinggal kurangi saja. 1.200.000 dikurangi 800 berapa? 400.
Artinya 400 ini adalah keuntungan. Jadi ininya kalian ngerti kan, keuntungan ini didapat dari mana? Pendapatan dikurangi pengeluaran. Betul. Sampai sini paham? Kalian beneran udah paham kan tentang materi yang pada Ibu jelasin? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu mau buat 2 kelompok aja. Gini aja ya, baris pertama jadi kelompok 1, baris kedua kelompok 2. Boleh agak merempet biar diskusinya enak. Nah, kalian diskusikan, coba kalian buat contoh usaha sederhana dan hitung keuntungannya. Boleh didiskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Silakan didiskusikan ya. Usahanya yang sederhana aja ya, yang kebanyakan ada di lingkungan kita gitu. Kelompok 1 paham? Paham, Ibu. Oke. Kelompok 2 paham? Paham, Ibu. Tidak ada kendala ya? Tidak. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke. Coba kita presentasikan ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Semua? Semua iya. Ditulis dan dijelaskan ya. Biar teman-temannya juga mengerti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin berjualan jus buah. Alasannya, kami memilih berjualan ini karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang strategis atau ramai. Jadi jus buah dapat menjadi pilihan minuman segar tapi tetap menyehatkan. Nah, dengan saya akan menghitung atas modal pengelolaan sama pendekatannya ya. Tergina, perhatikan dulu ya biar ngerti. Jadi di sini ada perhitungan dari kami. Yang pertama untuk gelar siswa itu kami memiliki modal 500.000. Ya. Terus pengeluarannya untuk beli alat dan bahannya itu 450.000. Terus pendapatan yang kami dapatkan setelah berjualan itu 700.000. Nah, untuk menghitung keuntungannya, ini pendapatan di luar pengeluaran. Jadi kami memiliki keuntungan 250.000. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke kelompok 1. Terima kasih yang dari kami. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spidolnya. Jadi benar ya anak-anak, untuk mengetahui keuntungan itu kita tinggal kurangi saja pendapatan dikurangi pengeluaran. Ini betul ya. Oke, Ibu rasa kalian udah paham ya tentang tugas kelompoknya. Sekarang Ibu mau kalian kerjakan tugas individu. Ya. Ini karena duduknya tadi masih berkelompok, boleh agak digeser lagi biar rapi.
Sudah? Sudah, Ibu. Ibu bagikan kertasnya, kalian isi. Terus isi namanya juga ya. Silahkan. Ibu bagikan ya, kalian isi aja nama kalian. Oke, Bu. Silahkan. Isi dengan teliti ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup. Oke. Tidak ada kendala kan? Tidak, Ibu. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan aja ya. Iya, Ibu. Kertasnya jangan sampai kosong, soalnya nanti dikumpulkan. Sudah? Oke, boleh. Lia tolong diambil terus dikumpulkan ke depan ya. Ini yang ada pasal yang namanya sakit. Oh iya, gak apa-apa Lia. Diisi semua kan nih? Iya, Ibu. Ini Bu. Terima kasih. Ibu akan acak ya. Nanti yang Ibu panggil tolong ke depan. Mira Alfia. Ayo. Dibaca pertanyaannya terus jelaskan ya. Oke. Jawabannya ditulis aja biar teman-teman mengerti. Bacakan dulu ya, Ibu ya. Ya. Teman-teman tolong dengarkan. Lisa membuka usaha merching ya, menargetkan penjualannya pada teman-teman sekolahnya. Ia juga menitipkan jualannya di kantin-kantin hingga merchingnya laris manis. Lisa juga aktif mempromosikan merchingnya di media sosial. Lisa memiliki modal Rp510, pengeluaran Rp390, pendapatannya Rp700, total keuangannya. Ini aja Ibu ya. Iya. Oke, jadi Ibu dulu ya. Silahkan. Jadi kan modalnya Rp500, pengeluarannya Rp350, pendapatannya Rp700. Maka keuntungannya adalah Rp350, soalnya pendapatan dikurangi pengeluaran. Oke. Sudah cukup Mira jawabannya? Tepuk tangan untuk Mira. Jadi betul ya, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, untuk menghitung keuntungan itu, kita tinggal kurangi saja pendapatan dikurangi pengeluaran. Untuk selanjutnya, Ibu pilih Rosa. Silakan maju. Dijelaskan ya. Ya Ibu. Sini aja Ibu. Silakan. Pertanyaannya dibaca dulu. Pertanyaannya, Pak Budi membuka usaha es teh, namun Pak Budi tidak mempertimbangkan lokasi usaha yang strategis. Pak Budi memiliki modal Rp200.000, pengeluaran Rp150.000, pendapatan Rp100.000. Hitunglah keuntungannya. Jadi di sini modalnya itu
Kenapa keuntungannya itu tidak ada? Karena Pak Budi tidak memperhatikan apa sih usahanya gitu ya, tempat dia berjualan, jadi tidak strategis tempatnya itu, sehingga pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ocha. Jadi betul ya anak-anak, dalam membuka usaha itu, selain memperhatikan pengelolaan keuangannya, kita juga perlu memperhatikan strategi penjualannya. Kenapa di sini bisa merugi? Karena Pak Budi itu berjualannya di tempat yang tidak strategis. Bayangkan saja, misalnya Pak Budi itu jualan es teh, terus jualannya di kayak di tempat-tempat dingin, di daerah-daerah yang tidak ramai. Jadi kan otomatis penjualannya juga tidak selaku yang di tempatnya strategis. Beda dengan Lisa. Lisa itu melakukan penjualan strateginya tuh bagus, aktif di promosi di media sosial, target pasarnya juga jelas, teman-teman sekelasnya juga menitip-nitipkan makanannya itu kayak di kantin-kantin sekolah. Otomatis penjualannya itu bisa laris. Karena apa? Karena pelanggan juga tahu dia itu jualan mochinya. Jadi nggak sebatas hanya diam di tempat aja, tapi juga ada promosi lewat media sosial. Sampai sini paham sama materi hari ini? Oke, dari materi hari ini kita itu bisa menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sederhana ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain untuk bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, juga bermanfaat bagi dunia bisnis. Karena melalui pengelolaan keuangan sederhana kita bisa tahu tuh uang kita itu masuk kemana dan untuk apa. Sedangkan untuk dalam dunia bisnis, kita itu perlu pengelolaan keuangan sederhana agar kita tidak terjadi kerugian dalam usaha kita. Oke, untuk minggu depan Ibu kasih tugas aja ya, kalian catat pengelolaan keuangan kalian selama 1 hari aja. Lalu kalian catat, minggu depan kita bahas. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Cukup. Kalau begitu kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Oh iya, Ibu lupa ya absensi. Nanti tolong sekretaris kirimkan lewat WhatsApp aja ya. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.